Selamat berjumpa kembali dengan teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat dengan firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang kekasih, menghidupkan pengertian-pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan supaya kamu mengingat perkataan nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Godly Family yang dikasihi Tuhan, sebutan lembut dari Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang menunjukkan relasi yang akrab, dekat, intim, sayang, kerinduan yang sangat hangat di dalam jemaat, juga di dalam Godly Family seharusnya di dalam Tuhan, yang menikmati kedekatan dan keintiman dalam kasih sayang yang makin serupa dengan Kristus, Juru Selamat kita. Terbaca dari tujuan Rasul Petrus untuk menulis suratnya, ada intensional, ada kesengajaan yang menghidupkan pengertian yang murni, tulus, kudus, dan berusaha untuk mengerti dalam membaca tanda-tanda zaman. Ada beberapa kata-kata yang diulangi, yaitu peringatan, mengingat, diulang. Itu menunjukkan betapa pentingnya yang ditulis di sini, supaya kita selalu mengingat dan kita melakukan di dalam kehidupan kita dalam ketaatan untuk kehidupan kita yang diperbarui dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus, untuk terus bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang memancarkan terang Tuhan di sekeliling kehidupan kita. Peringatan-peringatan atau pengingat yang diulang itu menunjukkan betapa pentingnya, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang selalu makin hari makin mengenal Tuhan di dalam kedekatan dan semakin intim dengan Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan, sumber kebajikan, sumber kebijaksanaan, sehingga makin hari makin melimpah dan kemudian terpancar dari kehidupan kita kepada orang-orang sekeliling kita yang melihat dan merasakan kebaikan Tuhan, lalu mereka memuliakan Bapa di surga. Dengan kehidupan yang diwarnai oleh firman, dan juga kita boleh makin mengenal Tuhan, hidup kita makin hari diwarnai dengan kekudusan dan kebajikan. Sebagai perintah Injil Tuhan dan Juru Selamat kita yang semakin menunjukkan kemurnian hidup kita di dalam pengertian kita. Marilah kita selagi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus menghidupkan Injil, kita terus semakin mengingat, dan kita selalu hidup di dalam peringatan-peringatan Tuhan yang mewarnai kehidupan kita sekalian, untuk melawan segala pengajaran sesat dan melawan semua kebohongan-kebohongan dari guru-guru palsu. Sehingga dengan demikian kita makin mempunyai pengertian yang murni yang mengubah hidup kita semakin kudus, dan kita makin dipenuhi dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji-muji Allah. Sehingga kita boleh menyatakan buah kekudusan, menyatakan buah kebenaran, hidup yang baru, bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dari hidup yang semakin dekat dan melekat kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan, kita makin limpah di dalam kekuatan dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang menjadi sumber segala yang indah, yang baik itu. Maka marilah kita membaca Alkitab dengan teratur, dan kita memperhatikan, merindukan teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat untuk belajar menerapkan firman Tuhan yang kita ingat dan kita alami dalam pembaruan budi pekerti kita, untuk semakin mengenal dan tahu membedakan mana kehendak Allah, sehingga hidup kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Jadilah kekasih-kekasih Kristus yang hidup semakin serupa dengan Kristus, bukan semakin serupa dengan cara duniawi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami.
Engkau mengenal hidup kami. Tolonglah kami juga semakin mengenal Engkau dan mengasihi Tuhan. Sehingga hidup kami dari hari ke hari, kami makin mengalami pembaruan budi pekerti, makin serupa dengan Kristus. Dan semakin kami boleh mengenal kehendak Allah, dan hidup kami berubah dan berbeda dengan cara hidup duniawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.